Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal asatidzah wal ustadzat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, dan tak lupa kita memperbanyak salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita memulai kajian perdana kita, melanjutkan di tahun ajaran baru, melanjutkan pembahasan kitab yang dulu sempat kita bahas, yaitu Al-Firqatun Najiyah, golongan selamat At-Taifah Al-Mansurah, yaitu golongan kelompok yang dibela oleh Allah Ta'ala oleh karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita sempat terhenti sebelum bulan Ramadan, dan kemudian kita mulai kembali di ajaran yang baru. Pada permulaan ini kita memulai dengan pembahasan sebuah tema min fawaidi at-tauhid, di antara bentuk keutamaan faedah tauhid, di antara bentuk faedah tauhid. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk mengisahkannya, baik secara rububiyah, secara uluhiyah, secara asma wa sifat. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan di situ ada hikmah dan faedah-faedahnya. Al-Muallif rahimahullah ta'ala menyatakan, inna at-tauhid al-khalisa idza tahaqqaqa fi hayati fardin aw jama'atin haqqaqa atyab ath-thamarat, wa min thamaratihi tahrirul insan min al-ubudiyyah wal khudu' li ghairi Allah min asya' wa makhluqat la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Beliau mengatakan, sungguh tauhid yang murni, tauhid yang murni, tauhid yang murni yaitu yang bermula dari keikhlasan, ketulusan, hanya mengharap kepada Allah Ta'ala. Tauhid yang murni, tauhid yang mana seseorang itu hanya berharap kepada Allah semata, ia tidak berharap kepada selain Allah. Sehingga apabila seorang itu mewujudkan tauhidnya kepada Allah Ta'ala, baik di sebuah komunitas masyarakat, maka mereka akan mewujudkan sebaik-baik buah hasil. Di antaranya adalah tahrirul insan minal ubudiyah, membebaskan manusia dari perbudakan, membebaskan manusia dari perbudakan, wal khudu' li ghairillah, dan membebaskan dari ketundukan untuk selain Allah, baik itu kepada yang sudah mati maupun kepada yang masih hidup. Maka dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang itu menjadi merdeka. Ya,
Merdeka yang sebenarnya adalah seorang itu bebas dari perbudakan kepada selain Allah, dari ketundukan kepada selain Allah. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Ya. Kemerdekaan, merdeka dari segala bentuk ibadah kepada makhluk, yang mana mereka tidak pernah menciptakan sesuatu apapun, sedangkan mereka para makhluk ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Wajib kita ketahui bahwa yang namanya selain Allah, mereka tidak memiliki hak, ya, darr wala nafa', membahayakan orang lain maupun memberikan manfaat, tidak sama sekali. Wala yamlikuna mautan wala hayata. Mereka juga tidak memiliki, tidak punya kemampuan untuk mematikan seorang maupun menghidupkan. Wala nusyura. Tidak juga mereka memiliki pembelaan. Fatauhid tahrirun lil insan min kulli ubudiyatin illa li rabbih. Jadi dengan tauhid itu akan mewujudkan kemerdekaan dari segala peribadatan kecuali kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqahu fasawwah. Yang mana Allah ciptakan dia sehingga Allah membentuk dia dalam keadaan bentuk rupa yang sempurna. Inilah faedah tauhid. Coba di tengah-tengah kita, betapa banyak saudara kita yang mereka tidak mengerti makna tauhid, sekalipun dalam keadaan merdeka, tapi sejatinya mereka belum pernah merasakan yang namanya kemerdekaan, kebebasan beribadah hanya kepada Allah. Ini keutamaan tauhid yang tidak dimiliki kecuali bagi mereka orang-orang yang bertauhid. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, termasuk dari memerdekakan seorang dari beberapa hal, di antaranya tahrirun li aqlihi minal khurafat wal awham. Tauhid itu memerdekakan seseorang dari akalnya, memerdekakan akal seseorang dari khurafat dan prasangka-prasangka, pikiran-pikiran yang nyeleneh, yang negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tahriru li dhamirihi minal khudu' wadzul wal istislam. Dan memerdekakan seorang dari ketundukan, menghambakan diri atau merendahkan diri atau ketundukan kepada selain Allah. Wa tahrirun li hayatihi min tasallutil fara'inah wal arbab wal kahinah wal muta'allihina ala ibadillah. Dan dengan tauhid itu akan memerdekakan kehidupan seseorang dari cengkeraman para Fir'aun, raja-raja yang lalim, dan juga mereka para ruhban, rahib-rahib, para pendeta-pendeta yang mana mengikat jamaahnya agar tidak lepas dari mereka. Dengan tauhid seorang akan berani mengatakan kebenaran, berani melawan arus ketika arus itu salah. Itulah faedah tauhid. Karena yang dia takuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Dengan tauhid itu akan memerdekakan seorang
dari cengkraman para dukun. Dia nggak takut, dia nggak peduli, karena dengan tauhid ia tidaklah pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qawama zu'ama'us syirik wa tughatul jahiliyah da'awatil anbiya amatan wa da'watir rasul sallallahu alaihi wasallam khassah. Oleh karena itu, ketika para zu'ama, pembesar-pembesar kesyirikan, ketika melihat, mendengar dakwah para nabi dan rasul secara umum, yaitu mendakwahkan tauhid, maka mereka berusaha qawam, menghambat, mereka berusaha menghadang, terlebih khusus dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid. Mereka berusaha menghadang itu semua, tapi cahaya Allah Subhanahu wa taala takkan pernah padam, sekalipun orang-orang musyrikin mereka membencinya. Ma'asyal muslimin rahiman rahimakumullah, li'annahum kanu ya'lamuna ma'na la ilaha illallah. Kenapa mereka orang-orang musyrikin? Orang-orang termasuk di antara golongan musyrikin, orang-orang ateis, orang-orang mulhid, orang-orang yang gak punya agama, orang yang menuhankan akal, orang yang menuhankan kebebasan. Mereka berusaha memerangi tauhid dan muwahhidin. Kenapa demikian? Karena mereka mengerti makna la ilaha illallah. Mereka mengerti makna bahwa tiada sembahan yang hak disembah melainkan Allah, sehingga membuat mereka takut kalau seandainya ini tersebar dan kuat, menjadikan sembahan-sembahan mereka tidak payu. Gak ada yang mau untuk menyembah sembahan mereka. Gak ada yang ditakuti lagi. Itu kehendak mereka. I'lanun amun li tahriril bashar wa isqatin lil jababirah an urushihimul kadhibah wa i'la'i li jabahul mu'minin allati la tasjud illa lillahi rabbil alamin. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan sebuah kalimat untuk mengumandangkan secara umum pembebasan manusia dan meruntuhkan segala bentuk kekuasaan, segala bentuk pemaksaan ya, dari kerajaan-kerajaan mereka, para pendusta musyrikin, dan untuk menegakkan kalimat tauhid bagi orang-orang beriman, yang mana tidaklah seorang itu bersujud kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Ini faedah daripada tauhid itu sendiri, sehingga seorang kalau dia semakin belajar tauhid dengan benar, ya, belajar tauhid tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun saja, butuh waktu yang lama. Ya, karena kita para ulama yang berkaitan dengan akidah begitu banyak. Kalau cuma sekedar setahun, 2 tahun, kita dapat apa? Kita nggak dapat apa-apa. Ya, jangan merasa, oh saya sudah ngaji tauhid, akidah saya sudah kuat. Jangan pernah merasa demikian. Ingat sabda Nabi SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu wa bainahu illa dhira' fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulaha. Ingat, yang namanya istiqomah itu berat. Ya, yang namanya istiqomah itu berat. Kita sudah merasa sudah ngaji, tapi belum tentu akhir hayat kita di atas sunnah. Belum tentu akhir hayat kita di atas tauhid. Karena syaitan selalu berusaha mengajak manusia untuk ikut ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, sungguh di antara kalian ada seorang itu dia beramal amalan ahli surga,
beramal amal ahli surga, sampai jarak antara dirinya dengan surga tak tersisa kecuali hanya sejengkal, tinggal masuk saja, masuk surga. Tapi takdirlah mendahului, di akhir-akhir hayat dia melakukan perbuatan ahli neraka, sehingga dia mati dan masuk neraka jahanam. Oleh karena itu, kita jangan pernah merasa bahwa kalau kita sudah ngaji, jangan merasa kita sudah di atas kebaikan. Maksudnya adalah merasa tenang kalau kita di atas kebaikan. Kita justru malah semakin kita ngaji, semakin kita belajar tauhid, belajar akidah, semakin hati-hati dari rambu-rambu, batasan-batasan Allah. Karena ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa di antara faedah kita bertauhid kepada Allah? Takwinus syakhsiyatil muttazinah. Fattauhid yusa'idu ala takwin syakhsiyah al-muttazinah allati tamayyazat fil hayati wijhatuha. Membentuk karakter yang lurus, membentuk karakter yang lurus, yang ngerti tujuan hidup, yang ngerti arah hidup. Dengan belajar tauhid, dia ngerti arah hidup dia kemana. Ini tujuannya kita belajar tauhid. Maka tauhid membantu seseorang dalam membentuk kepribadian yang baik, yang terarah, yang mana memiliki keistimewaan dalam kehidupan yang terarah. Arah dia kemana, dia ngerti. Beda orang yang tidak mau belajar akidah, atau bahkan menyepelekan akidah, dia nggak ngerti arah hidup dia. Ini penting sekali agar kita ngerti arah hidup kita, agar tidak sia-sia umur kita, agar ngerti jalan kembali kita. Itu fungsi belajar tauhid. Wa tawahhadat ghayatuha falaysa laha illa ilahun wahid tattajihu ilaihi fil khulwah wal julwah. Maka bersatulah tujuan, satu tujuan hidup dia, maka tidak ada tersisa baginya kecuali tiada sembah yang hak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dia satu, dalam keadaan dia berkhulwah, dalam keadaan dia dimanapun berada, dia ngerti bahwa dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tad'uhu fis sarra wad dharra. Seorang belajar tauhid, dia akan selalu berucap, selalu berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan terhimpit. Ya. Bukan seperti orang-orang musyrik zaman dulu, ketika dalam keadaan lapang lupa sama Allah, dia nggak ingat lagi sama Allah. Lantas ketika diombang-ambingkan antara hidup dan mati, baru ingat sama Allah. Maka seorang muslim bukan seperti itu. Dia akan selalu ingat dengan Allah Ta'ala dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun dia, dalam keadaan dia senggang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, tetap selalu ingat sama Allah. Itulah orang yang muwahhid. Juga jangan seperti orang-orang musyrikin zaman sekarang, dalam keadaan lapang dia lupa dengan Allah Ta'ala, dalam keadaan sempit, keadaan genting, ingatnya sama selain Allah, bukan ingat kepada Tuhannya. Maka seorang muslim kudu ngerti, dia kudu belajar tauhid agar dia selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil musyrik,
alladhi taqassamat qalbuhul alihatuhum wal ma'budat. Beda dengan orang musyrik yang mana hati mereka itu terpecah-pecah, terbagi-bagi dengan sesembahan-sembahan mereka. Karena sembahan mereka tidak satu, banyak sembahan mereka. Begitu banyak sesembahan mereka sehingga mereka bingung mau kemana arahnya. Ketika berharap ke siapa? Famarratan yattaji ilal ahya wa marratan yattaji ilal amwat. Orang-orang musyrik itu kadang-kadang ketika lagi butuh, dia menghadap kembalinya kepada orang yang wali masih hidup. Ya. Oh, ini memiliki karomah, memiliki keberkahan, tak sowan ke sana, cari berkah. Kata mereka cari berkah. Kadang juga kok kayaknya kurang mempan. Istilahnya kurang mempan tuh kurang jos lah. Kok minta keberkahan seperti ini, kok belum datang juga jawaban. Datanglah ke orang-orang yang sudah meninggal, kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal, baik maupun yang lainnya. Wa min huna qala Yusuf alaihissalam. Nah, dari sini berkata Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna amillahul wahidul qahhar. Nabi Yusuf bertanya kepada penghuni penjara saat itu, wahai penghuni penjara, apakah kalian mengharap kepada Tuhan-Tuhan yang berbagai macam bentuk, atau kepada Allah zat yang maha satu, yang maha perkasa? Fal mu'min ya'budu ilahan wahida. Seorang mukmin dia kudunya ngerti, dia hanya menyembah Allah semata. Arafa ma yurdihi wastaraha qalbuh. Dia tahu, dia ngerti kepada siapa dia meminta keridhaan sehingga hatinya tenang, sehingga hatinya lapang. Wal musyrik ya'budu alihatan adidah. Seorang musyrik dia akan menyembah berbagai bentuk macam sembahan. Dia bingung, ya, sembahan ini ahlinya ini, nyembah ke sana. Oh, sesembahan ini ahlinya ini, nyembah ke sana. Akhirnya banyak apa? Banyak perayaan-perayaan, ya, sehingga memberatkan diri. Perayaan ini butuh fulus sekian, perayaan itu butuh uang sekian. Akhirnya banyak uang yang terhambur-hamburkan untuk sesuatu yang sia-sia. Hadza ya'khudhuhu al-yamin wa hadza ya'khudhu ila al-yasar wa huwa bainahum mushtattun la qarara lahu. Yang ini ngambil yang ke kanan, yang ini ngambil ke kiri, tarik-tarikan, akhirnya apa? Enggak jelas. Itulah seorang musyrik. Ya. Berikutnya poin yang ketiga, at-tauhid masdarun li amnin nas. Ya. Tauhid mengisahkan Allah itu masdar, sumber rasa aman manusia. Keamanan manusia tauhid, bukan yang lain. Kalau seandainya kita merasakan di negeri ini banyak kekacauan, kok tidak merasa aman, bisa jadi atau dipastikan sumbernya banyak kesyirikan yang merajalela, baik dari kelas bawah sampai kelas elit, ya. Dan itu seakan-akan menjadi sebuah yang lumrah. Kalau pengen nyalon Fulan harus datang dulu ke Mbah Fulan. Perbuatan syirik. Kayak gitu mau jadi keberkahan di negeri ini, justru malah petaka yang akan datang. Maka tauhid, dengan mewujudkan tauhid akan tumbuh rasa aman, akan tumbuh keamanan sebuah negeri.
Buktinya ada, buktinya jelas. Negeri tauhid, ya, negeri Arab, negeri tauhid. Bagaimana dulu keadaan sebelum tersebarnya tauhid dengan setelah tersebarnya tauhid? Jauh berbeda. Dulu sebelum tersebarnya tauhid, mereka dalam keadaan fakir, suka berantem, merampok, ya, dalam keadaan jahiliyah. Itu ketika tersebar syirik di mana-mana di negeri Jazirah Arab. Tapi ketika kalimat tauhid ditegakkan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab dan dibantu oleh Al-Imam Muhammad bin Saud, ya, disatukan Jazirah Arab, disebarkan tauhid, maka muncullah keamanan, muncullah yang namanya rizki dari Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk nyata. Kalau kita ingin negeri kita aman, negeri kita damai, negeri kita maju, terapkan tauhid. Bukan malah dipisahkan dari agama. Seakan-akan kita merasakan agama itu akan disingkirkan, dijauhkan satu persatu. Ini adalah kerjaan mereka orang-orang orientalis, orang-orang yang punya agama, orang-orang yang ingin melepaskan diri dari agama. Apa akan terwujud sebuah kemajuan? Tidak akan pernah. Ya, dengan tauhid rasa aman akan muncul, keamanan pangan, ekonomi dan seterusnya. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala, wa qad sadda manafidh al-khawf 'ala ar-rizqi wan-nafsi wal-ahl. Ya. Maka akan terpenuhi ketika seorang itu bertauhid kepada Allah, menerapkan tauhid, ya akan tertutupi itu rasa takut dari mencari rizki, rasa takut dari jiwanya, dari keluarganya. Dia nggak pernah takut, dia merasa tenang. Ketika tauhid ia kepada Allah Ta'ala yang maha rizki, memberikan rizki, dia yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Allah maha razzaq, tinggal dia meminta kepada Allah, berusaha. Dia yakin, tawakal kepada Allah, dan gak takut dengan rizkinya. Seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia gak akan pernah takut bagaimana nanti dia makan, bagaimana jatah dia, bagaimana anak-anak dia, bagaimana keluarga dia. Dia yakin dengan dia terus berusaha dan tawakal kepada Allah, dia gak pernah takut akan kekurangan rizki. Wal khawfu minal ins, dan seorang bertauhid akan tertutupi dari rasa takut kepada manusia, rasa takut kepada jin, rasa takut kepada setan, rasa takut kepada kematian. Wal wa ghairuha minal makhawif, dan selainnya daripada rasa takut yang lain. Ya. Contoh misalnya dalam jihad fisabilillah, dalam bentuk pengorbanan, kadang seorang itu ada rasa takut dia. Maka rasa takut ini kalau dia lawan, ya ini rasa takut yang tabii. Tapi rasa takut yang berlebihan, ya, ketika dipanggil jihad fisabilillah misalkan dengan yang syar'i, seorang muwahhid dia akan melambaikan labbaika wa sa'dai. Beda dengan orang yang terkikis tauhidnya, dia takut dengan jiwanya dan seterusnya. Wal mu'minul muwahhid la yakhafu ahadan illallah. Seorang yang muwahhid, orang beriman yang bertauhid, dia enggak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Walihada tarahu aminan idza khafa an-nas, mutma'innan idza qalaqa an-nas. Walihada al-ma'na asyara al-Qur'an al-Karim biqaulih alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Seorang mukmin yang muwahhid, kita akan melihat dia ini seorang yang di saat banyak orang takut ini, takut itu, dia tenang.
Seorang ketika banyak manusia yang dia gundah gulana, dia santai aja. Walihadzal makna, dan dengan makna ini Al-Qur'anul Karim memberikan isyarat dalam surat Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka orang-orang yang beriman, dan tentunya orang yang beriman, mereka lah syarat yang pertama harus bertauhid. Mereka orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan dengan kezaliman. Di sini ketika ayat turun, maka para sahabat kan bertanya, dan salah seorang di antara mereka bertanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man minna lam yadhlim ahad? Siapa yang nggak pernah berbuat zalim? Semua pernah zalim, berarti nggak masuk dalam ayat ini. Maka Rasulullah SAW menjawab, tidakkah kalian mendengar sebuah wasiat pesan Luqman kepada anaknya? La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itulah bentuk kezaliman yang begitu amat besar. Yang dimaksud dari ayat ini adalah kesyirikan. Maksudnya adalah seorang yang beriman, yang bertauhid, dia tidak menyekutukan Allah, mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan rasa aman. Aman di dunia dan aman di akhirat. Ya, aman di dunia dia dan juga aman kelak di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan tauhid. Namun jarang dari kita yang memperhatikannya. Ya. Wa hadzal amn yanba'u min dakhilin nafs. Rasa aman itu akan muncul tumbuh dari dalam dirinya. La min hirasati syurtah wa hadza amnud dunya. Bukan dari penjagaan polisi banyak, keamanan. Ini rasa aman dunia. Wa amma amnul akhirah fahuwa a'dham wa abqa. Adapun rasa aman kelak di akhirat, ini yang lebih agung, ini yang lebih kekal. Ya. Li'annahum akhlasu lillahi wa lam yukhlitu tauhidahum bisyirkin. Karena apa? Karena mereka benar-benar tulus untuk Allah. Ibadah hanya kepada Allah, tidak pernah mencampur adukkan tauhid mereka dengan perbuatan syirik. Li'anna syirka dzulmun 'adzim. Karena syirik merupakan bentuk kezaliman yang begitu besar. Yang keempat, at-tauhid masdar li quwwatin nafs, li'annahu yamnahu sahibahu quwwatan nafsiyah ha'ilah lima tamtali'u bihi nafsuh minar raja' fillah. Tauhid merupakan sumber kekuatan jiwa, karena tauhid akan memberikan pemeluknya kekuatan yang begitu kuat, kekuatan yang begitu dahsyat, di mana terisi jiwanya dari hanya berharap kepada Allah. Ya. Seorang yang bertauhid, harapan dia hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada atasan, bukan kepada yang lain, hanya kepada Allah. Sehingga membuat dirinya kuat. Beda hal orang yang dia harapannya kepada makhluk, yang hanya ada kekecewaan, yang hanya ada kelemahan. Sehingga taruhlah ya, seorang ketika musibah dia keluar di mana, di Facebook, dan yang lainnya, teman lainnya, aduh, cuma merasa kasihan, nggak bisa bantu. Coba kalau seandainya ketika dia tertimpa musibah, dia hanya merengek, menangis hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, Allah akan menguatkan hati dia. Wathiqah bihi wattawakkul alaih. Dengan tauhid membuat dirinya itu pede, ya, percaya diri dan memperkuat tawakal dia hanya kepada Allah. Waridha biqada'ihi wassabr ala bala'i. Dengan tauhid menjadikan seorang itu ridha dengan segala keputusan Allah dan sabar terhadap cobaannya. Dia ngerti dengan cobaan yang bertubi-tubi sebenarnya Allah itu cinta sama saya. Ya. Dia langsung ingat sabda Nabi SAW,
Innallah idza ahabba syai'an ibtalahum. Innallah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah senang sama fulan, sama kaum, Allah akan uji dulu. Apa bukti cintamu? Gimana sih? Saya uji dulu. Ketika dia mau sabar, ketika mereka mau sabar, maka Allah semakin cinta, maka segala permintaan mereka Allah akan beri. Wal istighna an khalqihi, dengan tauhid kepada Allah dia merasa cukup dari segala bentuk makhluk. Fa huwa rasikhun kal jabal, dia kuat ibarat seperti gunung, ya tak tergoyahkan. Wa idza nazalat bihi musibah sa'ala rabbahu kashfaha, ya. Apabila turun kepadanya musibah, dia langsung meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah jalan keluar ya Allah. Ya. Seakan-akan di hadapan teman-temannya dia biasa aja. Dia seakan-akan nggak punya masalah, tapi sebenarnya berat di belakang dia. Tapi dia curhatnya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Walam yas'al amwat dzalika, tidak pula dia minta kepada orang-orang yang mati, kepada baik orang soleh maupun yang toleh. Syiaruhu qaulu sallallahu alaihi wasallam, syiar dia, apa itu slogan dia? Idza sa'alta fas'alillah, bila kamu minta, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, bila kamu minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah semata. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau seandainya Allah itu menahan, kalau seandainya Allah itu memberimu sebuah musibah yang membahayakan kepadamu, maka tidak ada yang mampu untuk merubahnya, untuk istilahnya itu untuk menggantinya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, di antara keutamaan tauhid, at-tauhidu asasul ikha wal musawah. Tauhid itu asas dasar persatuan dan persaudaraan. Persaudaraan di atas tauhid itu jauh-jauh lebih erat, lebih kuat ketimbang hanya sekedar persaudaraan antar bangsa atau sebangsa. Ya. Persaudaraan karena tauhid, karena iman. Ada yang namanya itu selain loyalnya lebih kuat ketimbang hanya sekedar persaudaraan antar bangsa atau bahkan kepada satu darah. Ya. Ini terbukti sekali. Li'annahu la yusmah li atba'ihi an yattakhidha ba'dhum ba'dhan arbaban min dunillah. Kenapa? Karena tauhid tidak ngasih kesempatan sama sekali bagi pengikutnya untuk menjadikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain arbab. Ya, para tuhan-tuhan, sembahan-sembahan selain Allah. Tuhan mereka satu, di atas tauhid yang satu. Fal uluhiyah lillahi wahdah wal ibadah minan nasi jami'an. Maka mereka ngerti sesembahan peribadatan hanya semata karena Allah, ibadah wal ibadatu minan nasi jami'an. Dan ibadah juga itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Wa ala ra'sihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun urusan ibadah kalau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga terlarang. Oleh karena itu, ayyuhal hibba rahiman rahimakumullah, inilah di antara beberapa poin hikmah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tauhid, belajar akidah. Semakin kuat akidah kita, semakin kuat diri kita, semakin kuat pribadi kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin diri kita kuat, pribadi kita kuat, belajarlah tauhid, belajarlah akidah. Demikian wallahu a'lam bissawab. Karena sudah selesai pembahasan dan juga waktu juga sudah selesai. Demikian, semoga ini bermanfaat kepada kita semuanya. Wabil khusus terlebih lagi kepada saya pribadi, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.